Halo, Halo, selamat selamat datang Halo. di podcast Sekat-Sekat episode ke-11. sekian. Nah, Wow. kali ini kita tidak akan membahas hal-hal yang pretensius, hal-hal yang berat-berat, Uh, hal-hal yang yang biasanya dibahas oleh para SJW. SJW itu apa sih? Apa? SJW. SJW. Ya itu. Ya Yang itu. paham nanti komen di bawah. SJW. Nah, kali ini karena kita nggak mau nasibnya kayak kakaknya sikat-sekat, harus balik, terlalu pretensius bahas sesuatu. Kita akan membahas satu hal yang biar kita kelihatan lebih artsy, lebih dan lebih Wow. kita Wow. tentang ilustrasi. Nah, hari ini kita nggak cuma berdua, nggak cuma sama orang-orang gamer biasanya. Ada orang lagi yang kita ajak ngobrol, ada Anji Mata. Halo Anji. Halo. Hai. Apa kabar? Sehat. Baik. Gitu-gitu aja. Baik. Baru ketemu. Kan kalau orang udah lama kan biasanya udah lama nggak ketemu, ini baru ketemu. Iya, benar. Perkenalkan dong, kamu ini siapa gitu kok kita ajak ngobrol Ya, soal kalau bisa kita ajak ngobrol gitu. kan Sudah ajak orang. Siapa ya? Tukang gambar aja sih. Tukang gambar, terus ya ikut anak-anak di komunitas, beberapa komunitas. komunitas Ini cuma BMX. tukang gambar biasa sih. Oh yoi. Komunitas bapak-bapak. Ya. Ikut grup WA. Kamu lagi di mana sih ini? Di Bekasi kan? Iya. Info Cegatan Bekasi. Grup Info Cegatan Bekasi. Emang ada? Enggak tahu. Info Cegatan Bekasi. Info Boleh dibikin. Oh iya, kamu Boleh lah. dibikin. Lumayan loh itu bisa open source. Iya, followernya banyak. Iya benar-benar. Oh. Pernah ya berarti pengalaman ya? Apa? Pengalaman jadi admin Info Cegatan. Karena akunku Info Cegatan Subang. Lumayan. Ketahuan nanti. Nah, nanti kalau kita ngobrol-ngobrol nggak usah pakai bahasa-bahasa yang berat, yang terlalu istilah-istilah banget. Pendengar dan kita berdua juga nggak paham. Karena ya kan dari pendengar-pendengar dan pembaca-pembaca penikmat sikat-sekat ini dari kalangan-kalangan buta huruf, malas membaca, sekolahnya cuma sampai sarapan gitu loh biasanya kan. Sekolahnya cuma sampai sarapan, sisanya ya udah. Kayak gitu. Bahasanya yang sederhana aja. Sederhana saja. Iya, benar-benar. Langsung aja ya. Ngomong-ngomong soal ilustrasi. Kamu dari tahun berapa sih? Oh, kamu tadi tak kira dipanggil ibumu loh. Iya, berisik banget. Gandeng. Kita lanjut. Dari kapan kamu mulai berkecimpung gitu di dunia ilustrasi? Secara serius gitu ya. Aku bingung ya. Tapi kalau emang itu dari SMA. Kalau SMA berarti 2013 lah. 2013. Tapi kalau yang benar-benar nggak tahu ya, karena sempat ya kabur dari rumah, terus kayak hiatus beberapa tahun gitu. Jadi kayak bingung gitu loh. Jadi kayak ada mau tahun dari kapan secara profesional ya belum jelas juga sih. Jelas. Ingat gak awal pertama kali kamu bikin ilustrasi yang dibayar itu bikin apa sih? Itu aja, patokannya dari situ. Oh iya, ada patokannya dari situ ya. Oh iya. 2013 buat adalah musik buat temen gitu. Apa?
Acara musik. Acara musik. Iya, semacam gitulah. Oh, berarti kamu juga Tukang bikin pamflet. tukang berarti bikin gituan lah. Nah, ilustrasi. Nah, mungkin kawan-kawan di sini nggak pada tahu kan, sebenarnya siapa sih Anji Mata ini, tukang gambar ini gitu kan? Iya, Mungkin kira vokalis itu siapa? Apa? Anji Mata band. Oh iya, kamu siapa? Kasih kok matanya. Siapanya Anies Mata sih kamu? Aku pengennya sih jadi anak ya. Tapi enggak ada relasi. Tapi pengen sih. Oh, Kalau sama Anji Fred, yang selamat malam. maaf hari ini kita tidak terlalu jelas karena pengen yang jelas-jelas sama Is aja. Iya. Kita ini bawa. Iya PKS tahu yang bilang PSI kan Grace Natal. Iya. Aku pernah DPSI. PSI. Oh, dia PSI. Oh iya. Pernah. Mata yang PSI, Anies Mata PKS gitu maksudnya kan. Iya. Bisa cocok gitu ya? Bisa. Semua itu berakhir di partai gituan. Ya. Terus apalagi aku mau mikir sesuatu ya tadi karena jawabannya terlalu singkat. Kalau bercerita pengalaman. Iya. Aduh. Iya. Gimana ya? Suka-duka jadi orang ilustrator. Sukanya dulu deh. Pernah sukanya ada dulu. pengalaman apa gitu kan? Karena freelance ya? Iya, nggak terikat sama apa namanya jam kantor. Walaupun tetap kita juga mesti kayak ngatur waktu, tetap ada deadline dan segala macam. Tapi kita nggak perlu ke kantor, nggak perlu istilahnya mikirin harus mandi dulu apa gimana dulu gitu. Ya sama segmen sih bisa nentuin apa namanya klien juga gitu. Kapan kita bisa nolak klien yang kita nggak suka sih? Itu sukanya sih. Terus karena freelance kan, tadi kamu bilang kan tanya kayak gitu dan segala macam. Ini pertanyaan penting. Kamu udah mandi tadi? Iya, ini makanya udah mandi, udah dandan gitu kan. Oh, kita berarti yang belum mandi. Biar serius. Kalau dukanya? Ya nggak tentu juga bayarannya. kalau lagi sepi, lagi butuh duit, terus bayar tagihan apa dan nggak ada kerjaan, paling gitu aja sih. Emang kalau menurut kalian tuh dukanya kayak gimana gitu? Mungkin siapa tahu aku bisa recall, oh ini ya dukanya. Yang satu dukanya apa? Nggak dibayar. Ada ya? Setiap hari kita kayaknya duka, habis suka bentar duka lagi. Dapat bayaran buat bayar utang, kan kayak gitu. Siklusnya selalu begitu. Jadi kita, iya benar. Kita duka terus. Alhamdulillah. Iya benar. Itu dukanya ya, iya. Itu dari Allah gitu kan. Nah, yang buat kawan-kawan yang belum tahu di sana, siapa sih Anji Mata ini? Mungkin kalian nggak tahu orangnya gitu, tapi mungkin nanti ada cerita menarik dari saya, tapi sebelumnya kita nanti ngobrol-ngobrol dulu. Dia ini salah satu, nah nanti jadi bahan obrolan juga, yang mengilustrasikan cover dari buku Garden State, terus bukunya siapa jenenge kuwi? Siapa? Ayo. Siapa sih? Desain gini siapa sih? Eric Fromm, terus Sartre. The Edge of Risk. Iya, Sartre. Jean-Paul Sartre. Nah, ini dia gitu. Nah, kita ngobrol-ngobrol mungkin agak
mungkin bisa jadi agak panjang nanti kamu ngomongnya. Kan ada istilah tuh, jangan lihat buku dari covernya. Kan salah satu kegiatan kamu selain ilustrasi kamu ini ditaruh di jadi sampul buku. Nah, gimana kamu melihat ada istilah don't judge book by the cover gitu? Seberapa perasaanmu? Seberapa penting sih sebetulnya ilustrasi di dalam sampul buku itu menurut kamu gitu sebagai ilustrator? Ya, itu ngaruh kan. Ya, istilah don't judge book by its cover juga itu buat sebenarnya ya itu tergantung situasi, tapi kayak kalau reality check-nya aja kenyataannya adalah kalau kita ketemu orang juga yang kita lihat kan pasti sampul luarnya dulu. Kita mesti nggak nanya kamu tuh dia tuh baik kok, sebenarnya enggak. Kita kalau kita kenalan jabat tangan misalnya sama Pevita Pierce yang dilihat cakep banget ya gitu kan, habis itu tertarik, lebih akhirnya jadi kayak tertarik. Itu kayak lebih kayak impresi awal sih kalau menurut aku, kayak nggak mesti harus bagus banget tapi menarik. Bahkan ada yang gaya-gaya ilustrasi yang kartun-kartun gitu kan, tapi misalnya komposisi warnanya oke, penempatannya udah cocok, kita jadi tertarik buat baca, buat jadi lebih tahu lagi sih. Itu penting banget sih kalau menurut aku. Kalau tadi kan kamu bilang katanya kalau lihat orang pun kayak gitu, pantesan aku temannya dikit gitu ya. Ya kan nggak bisa karismatik misalnya pas Pametik. tampilan. Iya. Tapi aku sepakat sih kalau soal buku. Ya kan kadang kita juga beli buku lihat dari sampulnya. Nah, itu kecuali kita udah tahu penulisnya dan segala macam gitu kan. Nah, makanya aku ada pengalaman menarik juga. Aku sebelumnya udah pernah, kenapa yang aku ingat God and State, karena dulu aku pernah beli yang pertama, itu jelek kan covernya. And State pertama. Terus suatu hari aku jalan-jalan ke toko buku, nggak boleh sebut nama ya tapi Gramedia. Bukan, Togamas sih. Ke toko buku Togamas gitu kan. Aku lagi jalan-jalan, wah, covernya nyari gitu kan. Kok lebih bagus ya? Aku membeli isinya sama. Dan ternyata itu yang bikin anji mata gitu. Jadi menurut kau penting ilustrasi yang ada di sampul buku itu menjadi penting gitu? Ya penting banget ya, representasi dari buku itu sendiri. Karena itu pekerjaan kamu, jadi kamu bilang enggak. Tapi penting. Tapi aku mau sharing terakhir kerjaan aku bikin cover buku. Terakhir itu ini aku boleh sebut ya? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti yang diserang kita kok. Bentar. Wale-wale. Sorry. Ini kalau kalian rekam tuh kelihatan nggak sih apa namanya? Direkam juga nggak sih videonya? Kenapa? Nanti kan bisa di-cut. Iya, katanya kan kebalik. Oh, gitu. Itu tetap diedit ya? Nanti diedit sama editornya, santai. Oh iya, oke. Aduh, aku nenek-nenek, maaf ya. Udah. Terus Isa. Mana ya? Ini bukunya kelihatan nggak? Hai. HP-nya ini udah. Bro. Nah. Kelihatan nggak sih? Iya. Tapi ini udah. Jadi aku nunjukin kayak gitu deh. Nggak tahu, aku rabun nih. Ya itulah. Ya udah nanti aku kasih lihat lah. Iya kayak nenek. Hat. Oke. Ya deh, kayak gitu. Bukunya Yusril Iza Mahendra kan buku hukum ya. Soal dia ngomongin pasal-pasal dan segala macam. Dan apa namanya? Yang dari penerbitnya ini dia ngomong
kita tuh nggak pengen kayak apa namanya buku-buku hukum lainnya, karena buku-buku hukum yang lainnya itu pasti kaku banget dan orang malas bacanya kan, apalagi udah ngomongin oh ini buku hukum nih gitu. Tapi maksud aku yang bagusnya dari pihak penerbit kan ada yang kaku banget nih, yang apalagi yang boomer ini yang misalnya payah banget gitu kan buat estetikanya. Tapi mereka juga akhirnya buat ngerti kalau yang aku kerjain terakhir itu gimana buat bisa menarik, yaitu buku hukum padahal. Gimana sih yang bikin kayak anak muda mau baca gitu. Itu aja sih. Oh iya. Tapi pengarang juga penting. Kenapa? Covernya, Sebagus-bagus covernya lebih penting. Lebih penting. Lebih penting apa? Enggak, tapi sebagus apapun covernya, kalau pengarangnya aku nggak suka ya nggak aku beli. Gitu. Aku juga sih. Maksudnya, ya itulah. Ya itulah. Kamu sih bahas itu. Iya. Iya. Oke. Dan itu. Oh, baiklah. Jadi kalau kamu sendiri cari uang kerja di bidang ilustrasi gitu kan. Sebelumnya latar belakang pendidikan kamu sendiri apa sih kok bisa menjatuhkan diri pilihan ke ilustrasi? Apa kamu pernah di school art atau nongkrong sama school art school atau nongkrong sama ya gimana lah itu ceritanya? Kok bisa seni boy, seni girl gitu. Ya, awalnya dari SMA. Apa ya, karena aku di Magelang kan SMA, terus itu kayak di kabupaten. Yang Oh, pelosok. dari gitu, yang dari sempet dari Makassar, kota gede, terus ke Magelang, dan ngerasa kayak cukup bosan ya di segala macam, kan jadi kena adanya internet tuh jadi ngaruhin banget kan ya. Oh, di Magelang udah internet. Apa? Waktu itu di Magelang udah ada internet. Shit, ada bro. Lanjut. Iya. Bukan Bekasi. Kayaknya masih bagusan Magelang kayak. Terus lanjut, udah ada internet. Iya. Oh iya, lupa aku kan. Dari tadi kita mulai sampai kemana? Iya. Terus, karena ada pengenalan internet, terus malah nggak kepikiran sama sekali untuk masuk kuliah seni, kemudian nggak. Tapi udah mulai suka gambar, justru sambil suka baca, malah justru pengen masuknya HI gitu. Terus kayak, cita-cita aku adalah menjadi jurnalis atau enggak konsultan politik gitu kan. Jadi seni sama sekali nggak merasa itu cuma hobi aja, bukan sesuatu yang dipilih sebagai karir. Tapi kayak orang tua itu baru kayak gambar kamu tuh bagus, udah mulai pameran dan segala macam. Terus kayak orang tua malah kemudian tuh dukung buat ya udah kamu kuliah seni aja, tapi kuliah seni yang bukan isi gitu. FSRD ITB lah ya kan. Sangat kelas menengah banget. Jadi tapi ditolak. Daftar dua kali ditolak, ya udah. Masuk psikologi cuma 1 semester terus berhenti. Ya udah. Itu aja sih. Tidak menarik. Kalau di komunitas-komunitas gitu, belajarnya di komunitas atau gimana sih ceritanya? Masa cuma habis lihat internet, wah aku ingin menggambar gitu kan. Pasti kan ada hubungan dan segala macam. Iya. Maaf ya, narasumbernya gini banget. Nggak apa-apa. Kita juga sama kok. Iya, kita juga gini banget.
yang biasa di depan kamera kita mah biasanya di belakang sana. Sulit banget mengelaborasi. Oh ya, komunitas dari internet juga. Oh. Lupa ya apa namanya ya. Cegatan Bekasi tadi itu ya. Oh dulu Magelang berarti. Dari internet. Biasanya kalau dari grup-grup Facebook itu bukan gambar ilustrasi. Apa? Meme. Oh iya. Apa? Terima kasih atas konfirmasi. Tapi kan setahu aku juga dulu tuh aku kenalan sama maksudnya dari online juga sama ilustrator lain juga dari Facebook, tahu nggak? Facebook tuh kayak pemersatu sih menurut aku. Sebelum ada Instagram ya. Oh berarti nggak tergabung dalam komunitas yang emang benar-benar kayak semisal taruhlah apa ya komunitas Karena hitam. Yang fokus gambar gitulah. Ada ya? Aku kira yang komunitas itu cuma stand up komedi juga ada komunitas. Ada. Komunitas pecinta Vespa gitu. Magelang. Oh, apa ya? Magelang ada pokoknya. Tapi kamu nggak tergabung di komunitas yang di Magelang itu? Enggak. Kayak nggak mungkin nggak tahu sih, tapi beberapa individu aja sih yang aku tahu di Magelang itu karena kecil juga, kota kecil. Aku nggak tahu bisa dibilang komunitas apa enggak karena cuma kayak beberapa individu, tapi kan nggak tahu juga kalau sekarang sih. Tapi Magelang kayaknya loh, maksudnya asik loh. Kan di sana kan skateboardnya juga banyak kan. Oh iya. Di sana. Aneh loh, ada komunitasnya gede loh. Nggak tahu deh kalau ketimbang Solo. Maksudnya ada lah. Oh iya, Mbak. Oh iya banyak sih tapi iya beberapa kan yang itu juga mungkin yang kemarin ya. Masih awal-awal bulan tahun ini tuh aku sempat ke Magelang gitu. Terus ngobrolin sama teman gimana membangun hub di kota-kota kecil termasuk Magelang gitu. Gimana kita membangun kembali soal komunitas di Magelang karena dia cuma kecil. Karena kebanyakan yang aku pikir polanya sama ya dengan kota-kota kecil lainnya. Jadi yang di Magelang ini karena ngerasa nggak ada komunitas di kota aku daripada ngebangun lagi capek kan itu kan butuh progres ya. Sama kayak nanam butuh sabar dan segala macam. Ya udah ke Jogja, kebanyakan kan kayak gitu kuliah ke Jogja, ntar udah nggak balik-balik ke Magelang atau bikin komunitas atau akhirnya ada regenerasi di mana di kota kecil mereka nggak ada. Itu sih kayak problem kenapa ditanya ada nggak sih komunitas di Magelang karena mungkin pada istilahnya hijrah ke Jogja gitu sih. Kalau hijrah beneran ada nggak? Hijrah apa? Hijrah beneran. Hijrah ini cingkrang. Ya. Enggak. Nanti kita malah jadi asu. Nanti yang edit tolong mundur aja. Iya, ini makanya. Iya. Tapi ada. Banyak. Iya kan, malah maksudnya udah itu aja gitu, nggak usah diperjelas. Sudah sampai situ gitu loh. Alhamdulillah kalau banyak. Iya, kita juga rencana gitu. Kemarin mau juga gitu. Keren lah. Bakar bendera. Wah, bendera apa nih? Bendera PKI waktu itu. Keren lah, keren. Iya. Bagus lah itu. Jangan waktu itu kan. Keren gitu. Lanjut. Acaranya bagus gitu. Bahaya ini. Iya. Apa kamu gantian lah? Sharing juga berarti. Kalau di Solo gimana? Kita dengan ilustrasi boleh. Oh iya. Pernah nggak sih pengalaman gitu gambarmu atau ilustrasimu itu dipermasalahkan sama orang?
kayak menyinggung atau gimana gitu, Satu golongan atau golongan. Pernah nggak sih? Enggak, kan nggak politis. Maaf ya, nggak propaganda gitu sih soalnya. misalnya gitu, apa ya? Ilustrasimu buat nimpuk orang gitu. Misalnya kan itu menyinggung orang juga. Oh, terus singgung. Nggak ada sih Nggak ada. sejauh ini. Iya, belum ada. Untungnya. Kan tadi kayak Pengalamannya coba dong dibagikan. pengalaman apa? Iya, masuk. Pengalaman apa? Iya, Pengalaman kita. pengalaman masalah. Iya. Apa kita masalah terus hidupnya? Kita memang udah banyak yang benci. Iya. Makanya kita gitu kan. Kalau banyak juga berarti banyak yang sayang. Apalagi banyak duit. Kan kita nggak ada duit, berarti jelek. Follower banyak juga cuma buzzer doang Iya. sama polisi. Nah, kayak gitu sih. Oke. Nah, tapi terlalu dini. Saya apa ya? Tanyain aja biar ngalir nanti. Apanya? Biar ngalir nanti. Masuk pesan-pesannya. Pesan Oh iya, kalian juga ngobrol biar kayak kalau kalian sharing kan ntar jadi ngalir. Terus aku misalnya nimpalin apa gitu. sharing apa ya? Anjir malah narasumber yang ngajarin Oh, kita. Enggak dia nggak ngerti. Kalau tadi sempat iya. jelek berarti. Nah, kan? Dah. Oh iya. Udah. Nah, terus pas masa-masa corona kayak gini kan freelance ini kan. Kalau orang-orang yang kerja kantoran atau segala macam kan bakal ada dampak dan segala macam. Yang kita udah kamu yang udah terbiasa work from home gitu kan, yang kerjain apa-apa di rumah, ada nggak sih dampak yang sampai sebagai ilustrator gitu? Dampaknya gitu. Iya, invoice-nya jadi turunnya lama sih, Pak. Ketunda-tunda. Ada 1-2 proyek yang pasti akhirnya nggak jadi, atau ya ngaruh sih. Walaupun juga ada juga yang emang baik hati gitu, ada 1-2. Tapi kan itu tidak dalam kondisi kayak gini. Ya, terlalu menentu. Maksudnya ketimbang di hari-hari biasa jauh nggak sih perbedaannya, maksudnya dari hari-hari sebelum wabah menyerang gitu? Wah. Dan enggak. Nggak ada. Aku kayak baru mulai fokusnya kan juga, maksudnya benar-benar serius lagi, balik lagi ke yang benar jadi istilahnya full time ilustrator ya baru di akhir bulan gitu. Sebelumnya kan sama komunitas aja ngerjain ilustrasi gratis dan segala macam. Kalau dilihat dampaknya sih nggak begitu berasa aja sih, nggak banyak, nggak dikit, kecuali yang benar-benar profesional artis ya. Kalau aku kan cuma ilustrator biasa, jadi kayak ya udah biasa aja. Ya udah sih, kita juga biasa aja, udah biasa susah maksudnya gitu. Oh gitu, biasa aja. Lancar kita tapi biasa ya. Susah, jadi tidak merasakan perbedaan apa-apa. Nggak ada yang mau corona mau enggak ya? Ya sama aja belanja. Sepi aja, nggak ada sejarahnya kita gitu, kayak gitu. Tapi udah ditanya apa belum ya? Tapi aku mau tahu ada sih nggak sih pengalaman menarik dari menggambar, entah itu dibayar pakai apa atau apa gitu. Soalnya aku ada pengalaman menarik. Nah itu kamu dulu aja Zi, ada nggak sih pengalaman bayar pakai apa dan segala macam? Iyo kose tor editor. Soal gitu. Dibayaran menarik. Ya apalah pengalaman menarik, nggak harus dibayar.
unik. Ya kalau bayaran lucu ya pasti ya dibayar 50.000 pernah pas awal-awal kabur itu bayar 50.000, 150.000 gitu kayak ini tukang gambar Malioboro udah lah ayo sikat gitu kerjaan apa aja sikat gitu. Tapi yang paling menarik sih ini sih ada kawan dari Manado tiba-tiba ngubungin ada project baru bukan nawarin beberapa project terus dia bilang karena dia tahu aku suka minum, suka cap tikus dan dia akan bilang bayarannya aku akan bawain 2 botol cap tikus asli bukan cap tikus bisa itu jelek. Cap tikus yang di botolan itu yang udah diprodukin enggak. Saya bisa bayar kamu pakai cap tikus langsung dari Sulawesi. Gitu sih. Itu yang lucu sih. Cap tikus enak gak sih? Suka ciu gak? Enggak. Ya udah. Kayak ciu tapi lebih keras cap tikus. Nah, kalau pengalaman menarik kamu apa? Pengalamanku pernah bikin kaos kan. Kalau yang produksinya itu harga produksi itu dibayar. Tapi royalti buat aku itu dibayar Boti. Gitu. BNN hati-hati, BNN. Kan udah enggak sekarang. BNN. Ya Allah. Dulu itu. Dulu banget kan. Sekarang udah iya. Dibayar pakai Boti pernah nggak sih? Oh, obat aku itu. Ada resepnya. Jadi BNN, halo, saya aman. Say no to drugs. Drugs. Seno. Paracetamol. Seno Gumiro Aji Dharma. Oh, iya. Terus aku dek mau main takon loh bro. Takon. Tapi aku ahli. Ya. Kean lagi. Aku kayak aku nggak tahu bro, tenan sumpah. Ya Allah, sumpah nggak tahu aku swear maaf ya nggak tahu. Apa ya? Itu tadi chat. aja wes ya, sama editor kan kita sering lihat sendiri gitu kan. Iya bro. Kalau kan kita sering lihat sendiri gitu di kalangan-kalangan begituan lah yang anak-anak gembel-gembel gak jelas kayak gitu kan, yang suka bikin pamflet. Nah, kan sering itu ada nyinyir-nyinyir kayak di Twitter, di Instagram. Ini pamflet word art apa gimana? Pamflet-pamflet propaganda gitulah ya. Menurut kamu penting gak sih sebuah apa ya, ilustrasi atau desain untuk propaganda itu harus dipikirkan banget gak sih gitu? Oh iya sangat. Kalau menurutku penting sih. Sangat ya. Mohon maaf yang sukanya fotokopi atau ngerasa penting banget sih kalau menurut aku dan ngaruh banget untuk orang tertarik. Contoh sih kalau aku ngeliat kayak Liberties itu, desain Liberties. Kalian tahu nggak sih Liberties? Tahu. Ya. Cukup menarik ya. Kalau kayak anti tank gitu, template-nya kayak udah banyak yang pakai gitu ya. Iya. Aku juga kemarin ikut ya. Terakhir. Iya benar kan, udah banyak yang pakai sampai akhirnya ya kalau nggak merah, hitam gitu. Itu jadi template yang akhirnya bikin orang malas dan ini sempet kayak aku ngobrol sama beberapa teman yang udah lama juga kayak sama Ucok juga. Kalau di Bandung sih rata-rata sih karena mereka udah biasa bikin zine ya dari tahun 2000-an dan segala macam. Mereka tuh benar-benar serius dan niat gitu loh. Dan orang akhirnya tuh jadi tertarik buat baca
yang seperti tadi di awal kan sampul buku tuh ngaruhin banget gitu, sama kayak gerakan gitu loh. Ketika misalnya kamu mau bawain sesuatu, ya kamu harus representasiin dengan menarik. Kalau enggak ya orang males duluan, udah kayak itu mah cuma yang kiri-kiri gitu, mesti berat bahasanya gitu, nggak menarik gitu kan. Ya, kayak aku sih nggak tahu banyak soal. Jadi kalau ada misalnya yang nonton dan pengen nambahin soal dadaisme dan berangkatnya movement dadaisme kan sebenarnya anti seni tuh gitu kan. Gerakan yang anti seni yang justru yang seni-seni di galeri, yang realis dan segala macam, itu justru yang menentang apa ya, kayak iklan-iklan advertising di desain-desain kapitalisme yang akhirnya muncul juga soal kolase yang menarik segala macam, tetap menarik, tetap, maksud aku akhirnya yang muncul juga gerakan surrealisme, dan itu gimana akhirnya si gerakan surrealisme ini adalah menggabungkan, kenapa sih surrealis, karena itu gabungan sama consciousness sama subconsciousnya manusia gitu loh. Ini nggak serta-merta, itu sempat aku kurang tahu lengkapnya ya, tapi itu kayak ada kayak perdebatan gitu. Ada orang yang pengennya gambarnya yang resos yang kayak yang harus nunjukin kaum proletariat banget, yang pokoknya kelas menengah ke bawah yang dan segala macam. Dan ada perdebatan juga bahwa yang di kalangan surrealis bahwa yang penting adalah ketika berkarya adalah gimana kita juga nunjukin subconsciousnya manusia, sesuatu yang sangat relevan terhadap suatu individu gitu loh. Jadi nggak serta-merta harus soal, itu juga mungkin catatan buat apa namanya, buat gerakan ya. Kita nggak selalu harus melulu bikin gambar dan karya yang harus nunjukin ada kolom proletariatnya dan segala macam, apalagi dengan seiring yang berkembangnya zaman gitu ya. Apa ya, keinginan alam bawah sadar manusia itu yang juga harus ditunjukin dengan karya-karya ya surrealis atau apapun bentuknya, mau yang agak kartun dan segala macam, biar nggak kaku aja sih menurut aku. Biar orang lebih tertarik dan ngerasa, oh aku ngeliat karya ini tuh kayak ngerasa punya ikatan personal gitu loh sama karyanya. Ya gitulah. Iya sih, gitu sih. Menurut aku ya gitulah. Maksudnya kan ya penting sih. Maksudnya kan kadang-kadang gitu kawan-kawan di luar sana, kalau aku bagi pengalaman gitu, ada gitu yang pamfletnya gimana banget gitu kan. Tiba-tiba ada aja yang ini gimana ini pendapatnya Gus gitu kan. Kan aku yang ngetek kamu, kan kurang ingat. Tapi ada satu hari ada satu kawan yang bilang, Wor, kamu itu nggak boleh kayak gitu katanya. Jangan sama kayak yang di Solo, jangan samakan semua kayak selera kamu, jangan samakan semua kayak skillnya kayak anak-anak di sini gitu. Di sana itu susah, orang-orang aja mengakses internet susah dan segala macam. Ya, terus gimana kamu responnya? Ada kawan-kawan yang lain mungkin yang bisa bantu gitu kan, nggak harus akan diri pakai story Instagram terus di screenshot terus di crop gitu kan, nggak banget gitu kan. Masa kalah sama baliho caleg yang jadi tidak menarik. Iya, kalian melawan musuh yang besar dan estetiknya bagus gitu. Sedangkan secara estetika kalian jelek. Musuh kalian ini lebih menjanjikan dan secara estetika lebih bagus. Kalau kalian melawan dengan estetika yang modal pamflet dari Instagram, dari Snapgram di crop, di screenshot terus di crop, ya gimana ya? Aku sendiri aja gitu kan. Kalau misalnya lihat pamflet kayak gitu, misalnya, oh ada diskusi di sini, bla 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 bla, bahasa biasanya yang kayak judulnya aneh-aneh. Yang pakai bahasa susah gitu kan. Nah, untuk kawan-kawan yang nanti ada kegiatan apapun, bisa hubungi kawan blower untuk bikin pamflet. Iya.
Anjing gratis. Betul. Maksudnya kan, masuk gini loh, maksudnya tak organisasi, tak kolektif, masuk ya ora ono siji, paling untuk mending lah, maksudnya secara Iya. oke lah gitu loh, nggak masuk orang ono blas gitu kan, orang ono blas kan terus aku gitu. Nah, itu bagus. Kapan-kapan kita agendakan Belajar desain online. Nah, gitu. bersama Iya. Anji Mata. Iya benar. Oh, tidak. Kayak gitu. Sulit desain tuh. Apa? Desain tuh sulit kalau menurut aku. Ilustrasi kan orang bikin ilustrasi belum tentu dia bisa jago desain kan. Benar. Nah, aku nggak ilustrasi, tapi jago kalau ilustrasi, kawan-kawan yang di luar sana mau ilustrasi gratis, hubungin menolak tobat. Oke. Karena Saya kasih tahu ke admin menolak tobat. kalau saya nggak bisa ilustrasi, saya bisanya desain. Nah, itu sih. Kalau kamu gimana pendapatnya dengan fenomena kawan-kawan di luar sana gitu, yang bikin pamflet tapi kayak begitu gitu, Ya. bukan kayak ya Allah, kesannya kayak Mengapresiasi dengan mengetuk gambarnya 2 kali kan, dikasih love. Tapi habis itu scroll lagi gitu. Soalnya kan emang ya kadang kalau nggak menarik ya nggak menarik gitu kan. Iya. Maksudnya gini loh, bagus yo relatif kan ya. Cuma kalian bisa selera masyarakat tuh yang kayak gimana dan segala macam. Kalian punya internet dan segala macam kan. Yang lagi ngetren sekarang. Kayak gitulah paling enggak gitu kan. Jangan lihat buat sekarang ya. Paling enggak ada satu syarat. Sekarang udah ada namanya Canva. Itu Iya, tadi aku mau bilang gitu. Kasian banget desainer. Shit, man. Sekarang udah ada Canva. Tinggal kalian pinter-pinter nge-explore aplikasi lebih menarik. Template yang lumayan gitu. Iya. Ya buat sosial media mah Canva nggak perlu resolusi yang gede amat kan gitu kan. Iya. Kayak gitu. Kalau sudah nggak ada laptop tadi, solusi demokratisnya ya pakai Canva. Iya. Ya udahlah, udah bisa menarik. Soalnya tadi sih kayak misal di media sosial gitu lihat, maksudnya nggak sadar gitu. Kalau ternyata itu pamflet diskusi atau pamflet apa gitu. Pokoknya scroll like. Iya paham. Nggak tertarik akhirnya. Ini aku mau ngasih contoh. Aduh. Iya. Aku mau ngasih contoh karena temen Ucok otonomi dia udah beli. Belum sempat. Masih ada nggak sih? Krim lock. Gimana ya kalau mau beli yang masih ada? Aku ada dua, satu punya aku tapi kayaknya udah basah gitu. Kalau kalian mau silakan. Tapi aku mau nunjukin ini sih tuh layout dan desainnya. Iya, keren banget. Ini maksud aku yang sukses adalah seperti ini, coy. Kalau kalian mau propaganda, tolong please. Jangan males. Buletinnya belum, buletin sikat-sekat. Oh, belum. Harus cek. Layoutnya kurang gimana sih? Aku mau beli itu, sebetulnya mau lihat layoutnya doang. Karena layout aku. Iya, besok aku. Lihat layoutnya. Iya. Gak usah tunjukin begitu. Sobat-sobat nih luar sana butuh, Ding. Coba. Tapi keren loh. Coba dong. Tapi keren. Layoutnya kalau lihat dari Tapi keren. Instagram. Oh iya. Yo, keren. Ini Ucok kayaknya yang ngedesain kan? Iya. Yang layout, iya. Artwork sama layout Ucok. Ya, Ucok kan anak FSD ITB tuh. Iya. Ya itu sih. Iya, ngaruh juga, tapi
bagus aja. Sekarang juga bukan cuma di pamflet atau apa sih anak-anak gerakan itu, kayak misal cari dana juang dan segala macam kan mereka jual kaos gitu kan, jual kaos dan segala macam. Nah, gimana mau ada yang beli gitu kan? Iya, kalau gambarnya monoton gitu. Iya, kalau nggak jadi Farah, iya. Kalian dari homicide, orang nggak tahu lagunya bisa beli kaosnya, anjir. Nah, saya belajar dari itu dan ternyata beneran. Oh, desainnya Iya, kayak iya, gitu. bener-bener. Iya, iya, bener-bener. Dan Terus juga bikin ya. desain-desain kayak begitu gampang loh. Cuma tinggal kalian cari foto, comot. Iya, iya, bener-bener, iya. Dibikin Kolase. bikin kolase, misal kan, bikin kolase, crop sini pakai foto, Iya, pakai iya. tempel, teng, udah terhindar dari hak cipta, tinggal tambahin Iya, 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 bener-bener. menarik. Untuk kalian yang Betul. pengen menarik tapi low budget Budget. gitu lah. Iya, budget. Iya, betul, Tinggal betul. Itu tips bagus. pakai PixArt kalau yang nggak punya laptop. Pakai PixArt itu bisa lah buat kolase. Oke, PixArt tuh bagus ya? Nanti aku cek. Bagus kok. Aku udah pernah nyoba. Oke. Iseng-iseng. Kan kemarin ada siapa gitu. Nggak salah. Iwan. Nanti Iwan tulis di komen ya. Kamu pos apa? Nah, Iwan itu tukang kolase kan. Dia bikin kolase. Wah. Anak band baru ngeluarin EP, nanti dibeli. Kaosnya juga mau rilis. Solidaritas pangan buat kawan-kawan yang di luar sana. Nah, nanti bisa dibeli. Yuk, beli. Desainnya bagus. Bikinannya blower soalnya. Oke, pasti. Oh ya, bagus. Pasti bagus. Ngomong-ngomong soal PixArt, kalau kamu tadi tanya PixArt bagus apa enggak, nah itu dia atau siapa gitu ya, aku lupa. Kalau nggak salah dia cerita gitu kan. Dia bikin kolase. Aku tanya, Pak, nggak kolasemu yang gue apa ya? Nek sing iki kan gue PixArt kan. Wih, kok keren. Terus aku coba-coba download, aku coba-coba, oh bisa keren juga gitu. Tapi ternyata Iya, itu sih. aku mah nggak bisa. Coba aja, Ji, kamu download PixArt. Tapi kolase doang, kalau buat bikin yang lain-lain kurang keren. Oh, kolase doang. Kalau mau bikin kolase. Iya. Aku Canva sih. Kalau buat sosial media tuh Canva emang jago ya. Kasihan nasib kamu. Pakai Canva juga? Iya. Maksudnya kan recommended, berarti kamu yang merekomendasikan. Iya. Kayaknya Nur Hadi Aldo juga pakai deh. Apa? Kalian tahu nasibnya Nur Hadi Aldo nggak sih? Iya. Iya kan? Itu kalau nggak salah banyak banget postingan itu pakai Canva, sampai yang masih ada lupa ngapus apa namanya, kayak watermark Canva itu. Oh iya, beberapa ada yang kayak gitu sih. Gue tahu nggak kan Farah? Ada juga. Kalau mau apa nih, sing rada enteng kosongan, modelnya kayak Photoshop, itu ada Autodesk Sketchbook. Wah, itu enak Oke, banget. aku catat juga tuh. Autodesk Sketchbook itu terlihat lebih profesional lah kalau pakai itu. Oke. Dicatat ya yang mending kita saran-saran ngono wae. Review Iya. aplikasi. Karena aku terlalu biasa cedak karo isi lho, terlalu terbiasa karo bahasan SJW lho. Kon ngomongan which is Gina. Oh. Sorry. kucing. Kamu ada lagi nggak saran-saran yang keren gitu? Semisal kawan-kawan di luar sana nggak ada laptop dan segala macam gitu.
aplikasi di HP yang Enggak. Selain Instastory ya, Instastory yang kan Shit. Aduh. Wow. aplikasi grafis yang keren itu sebenarnya Instastory itu. Aku nggak tahu kalau di HP ya, tapi nyoba ada Adobe Illustrator di HP. Kalau kalian kuat ya, pakai jari-jari dan nggak pakai apa pensil apa yang Iya. ya ada soalnya kawan yang bikin salah satu kawan pakai jari doang terus dia cuma bikin lewat HP gitu kayak wow dan keren hasilnya keren Itu Illustrator nggak kalah HP. sama Iya, aku pernah Hah? nyobain. Hah? Tapi tanganku tremor. Nggak bisa, udah selesai. Tapi iya itu dewa yang sih. komputer kalau ada Illustrator yang di HP sama nggak sih sama komputer? Ya lebih iya pasti kalau di HP lebih toolsnya lebih sederhana. Ya. Tapi kurang lebih ya gampang lah, sama-sama aja sih. Ya. Oh, nah itu. Tapi satu kali pernah aku bikin konten Oppo gitu lewat story. Tapi yo bagus ya. Menurutku lah ya dia. Tapi keren-keren woy. Skill ya kayak. Skill ya. Jadi aku pernah satu kali nyoba gitu kan. Ada dimintain tolong sama kawan bikin paket apa gitu lupa. Aku pernah bikin pakai story. Bikin pakai Instastory. Oh, ya? Iya, terus aku Shit. Iya, aku screenshot, aku crop jadi 1x1. Bagus. Menurutku bagus. Wah. Jadi tulisannya tak tembus. Biar kayak apa? Trippy. Oh, biar kayak trippy gitu. Jadi nggak kelihatan jelek di fontnya. Kelihatan warnanya aja. Cuma eksperimen waktu itu. Dan waktu itu nggak ada laptop. Pakai Instastory. Coba aja deh. Kita melatih skill kita. Menggunakan, mending nggak usah. menggunakan apa? Kalau masih ada lain kayak aplikasi edit gambar di HP atau di laptop, mending pakai. Iya, Canva bisa download. Tapi tentang gitu. Tentang. Oh, pasti so keren dan daerah protes yang penting kan. Daerah protes. Oh, pamflet aksi Sukoharjo. Fotonya. Kasih tripi. Wah, keren. Lihat dong nanti. Bisa dilihat di mana? Apa? Di Sukoharjo melawan racun, cari aja. Kalau berani cari yang formatnya Instastory. Udah nggak ada sekarang, makan udah di. Oh, iya deh. Kan udah nggak ada melawan racun. Udah diarsikin. Iya. Nah, jadi nggak ada. Nanti adminnya carilah. Admin Sukoharjo melawan racun, kalau melihat ini kalian boleh cari di mana kira-kira apa yang terbuat dari Instastory. Iya. Buat inspirasi yang ingin memulai juga. Mulai karir ya ora iso kita biar menghasilkan duit ya modal opo lho. Kecuali wis selebgram modal itu duit bro. Aku karin lho selebgram iku wis entuk duit akeh. Iya. Iya. Betul. Iya, batur kan selebgram gitu. Iya. Terus apa lagi nih? Kita ngomongin apa lagi? Apa lagi ya? Apa ya? Apa kamu mau nanya? Aduh, capek. Jadi gini ya. Ngerekamnya, capek. Ya, terserah itu nyamannya kamu aja. Apa ya? Oh, aku mau nanya. Kok jadi kayak gini banget? Liar. Aku mau nanya apa? Kalau lower kan desain, kalau Su apa ilustrasi ya? Iya, semacam itulah kayaknya. Referensi biasanya kalian ini aku juga nanya sih ke beberapa, maksudnya entah dia
desain grafis, apa di bidang ilustrasi, pasti kan kalian butuh referensi nih. Atau emang kalian tiba-tiba langsung aja ada ide, terus ini apa, kalian emang butuh yang kayak cari referensi terus diarsip sampai kayak kalau aku sih di Pinterest kan ada mood board gitu. Kalau aku sih itu mempermudah aku. Nah, kalau kalian, aku lebih penasaran ke proses ketika proses mengerjakan karya sih. Kalau aku sih desain kan lebih gampang kan menurutku. Maksudnya kan cari referensi, biasanya cuma referensi font. Biasanya font tuh, dan aku selalu pakai satu font doang kalau bikin desain sih. Helvetica doang. Bebas. Helvetica doang. Oh iya, aman. Cari-cari yang tebal tipisnya doang. Itu paling kalau cari referensi pasti referensi yang sering aku buka nggak neko-neko kok. Paling kalau semisal bikin desain kaos-kaos band, kaos-kaos bandnya kawan-kawan gitu, tinggal blog, tinggal buka Grimlock atau lihat apa ya, Pinterest mesti. Buka Pinterest. Enggak, aku nggak buka Pinterest. Aku kalau kaos band gitu ya, kalau nggak buka apa ya, band-band yang kira-kira satu genre sama dia. Kalau kaos satu genre sama dia, misalnya genrenya dangdut gitu misalnya. Kaos band dangdut dari yang aku kira keren, oh ini gitu misalnya. Kayak gitu sih kalau buat kaos band. Kalau semisal kayak desain-desain biasa, hanya ya hampir sama sih. Hampir sama kayaknya, maksudnya tinggal keywordnya aja mau bikin desain. Oh ya, Google ya? Ya kayak gitulah. Aku kita sih menjelaskannya, pokoknya kalau bikin kaos, ya itu referensinya Grimlock. Grimlock, karena aku suka desainnya si Ucok kan. Wah. Itu apalagi desain Noahnya itu. Sederhana tapi terlihat mahal. Desain Noah. Paling buka kalau aku bukanya pakai Google, bukan pakai Pinterest. Pokoknya Swiss design itu aja lah. Swiss yang aku kan bikinnya model-model kayak gitu yang nggak terlalu ribet-ribet banget bikin desainnya. Itu doang. Kalau aku. Kalau kamu? Aku berarti gitu. Deg-degan lah tanya. Kalau aku sih ya mungkin sama pakai Pinterest, ya lihat-lihat. Tapi kalau keywordnya itu referensiku komik-komik Amerika yang tahun 90 80-an. Ada titik-titiknya gitu kan. Terus kalau dari Indonesia iya. Time Bro. Vintage komik gitu ya. Nah, ada kesukaan nggak komikus atau ya ilustrator atau apa? Itu udah langsung. Komik obat batuk. Komik obat batuk 10 saset udah langsung, wah enak gitu. Ya buat tahu. Enggak, serius dia bertanya serius. Apa ya? Paling gambar-gambar komik-komiknya Marvel sih. Terus G.I. Joe sama DC. Ya pokoknya yang keluaran dulu sih, yang tahun 80. Iya. Iya, realis gitu juga lagi ya. Gak banyak coloring, gak banyak digital gitu ya. Kalau kamu sendiri gimana, Ji? Cara cari referensi atau siapa kira-kira yang menginfluence karya-karya kamu gitu? Waduh. Menginfluence. Ya, referensi Pinterest, Google, itu keduanya sih. Tapi belakangan itu lagi coba belajar anatomi lagi, perspektif lagi. Kayak itu ngaruh banget ketimbang, soalnya aku ngerasa banyak energiku tuh yang habis dicari referensi. Karena aku juga surrealis, jadi kayak detail banget. Itu ngerasa kayak energinya kayak habis dicari referensi. Jadi kayak udahlah mending belajar anatomi, perspektif, biar
biar lebih gampang gambarnya. So, aku sempat kayak ngeliat video-video, kamu juga harus lihat deh video-video di kanal YouTube gitu, gimana yang gambar manga sama komikus gitu, prosesnya itu kayak keren banget sih, mereka yang gambar cepet, nggak pakai lihat referensi gitu loh, cuma kayak oke. Itu sih lagi belajar gitu. Itu apa? Di siaran Instagramnya DC Komik itu mereka sering ngasih lihat prosesnya juga sih. Keren emang. Oh iya. Iya keren. Benar-benar. Dia gambar komik. Tapi aku dulu juga sempat gambar-gambar komik, tapi habis referensi akhirnya kayak wah, males gitu loh, lebih enak desain kan tinggal beli font udah selesai gitu. Iya, tapi menarik. Aku tuh bingung ya sama yang mereka tuh yang kayak perspektif mereka tuh kayak aduh, gimana sih anjing? Bisa bikin kayak ini kan perspektif yang mereka mereka cari referensi, tapi kayak itu juga mereka belajar sendiri gitu loh, kayak kok bisa gitu loh. Gokil sih. Itulah manusia, fitrahnya dari Allah itu memang kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Kadang suka ya itu sih kepikiran, kok bisa kepikiran gitu apa gambarnya kayak bisa kepikiran ya, tapi kalau ngomongin ilustrasi kamu yang di Garden State itu kan kamu kepikiran dari mana sih kok bisa menyambungkan pedang, ternyata itu kalau di JJRK kan sama depan itu kan gabung gitu kan. Itu kamu gambar langsung satu, itu gambarnya aslinya landscape atau kamu gambar portrait terus satunya kamu gambar pedang gitu dong? Atau ya kayak aku lupa ya. Tapi pokoknya itu tetap kayak aku gambar terpisah karena gambar terpisah, terus abis itu finishingnya ya tetap Photoshop sih, kayak tetap kayak gambar tapi di kolase gitu. Soalnya yang aku tertarik beli lagi ya itu. Nggak tahu. Tapi desainnya itu udah digubah lagi. Warnanya tuh aslinya bukan merah. Aslinya apa? Kayak buku tua gitu loh, yang krem gitu warnanya aslinya. Aku mau bikin kayak gitu. Aku punya beberapa buku yang hampir 2 kali aku beli karena desainnya. Kayak dulu aku pernah beli, aku nggak tahu penulisnya ini. Nah ini aku nggak, awalnya ya tahu penulisnya tapi nggak terlalu tahu karyanya. Lestari yang kan itu nek dilihat ini tahun piro lali aku. Pokoknya itu kayak album ini The Horizon ini loh. Nah, aku lihatnya gara-gara itu, akhirnya tak beli. Oh, oke. Kata covernya ya. Enggak tak baca. Nah, gue loh. Aku ini ngono kadang-kadang cuma tak lihat, wah, ini kok iso ya kayak ilustrasi ini loh. Kok nggak desain ini. Akhirnya aku tak waca nih kayak yang buku iki lah sing Garden State ya. Kan aku pernah waca iki. Terus tuku neh, ora tak waca. Yo bukannya yo udah pernah baca dong kan. Akhirnya yo cuma tak lihat kok iso ngene terus. Beberapa jam tuh cuma ngeliatin kok bisa gini ya, gimana gitu prosesnya gitu. Tanyain ke kamu karena aku sempet gumun gitu, sempet heran gitu kok bisa kayak gini ya gitu. Ya termasuk yang akar itu kan sebelum albumnya BMTH mungkin kan nggak terlalu akeh sing ngerti gitu loh. Kok iso nganggo desain kuwi kan lagi booming lambang kuwi setelah album Coldplay sing opo ya lali. Ya kuwi lah. Kabar kuwi kok iso ngene ya. Kok dia kan di BMTH loh. Masuk ilustrator. Sopo ya lali aku. Terus biar aku semester piro ya? Semester loro apa semester 1 malah. Neng bookstore gratisan kok. Nyopet. Ora, kan kalau di kampus ada apa bonusan loh setiap setahun di sana. Kuwi kan yo hitungannya aku ora metu duit kan. Ambil wae. Cuma pengen lihat itu nih kok bisa kayak gini. Nah, sama kayak gitu juga sih. Kadang kalau semisal apa-apa
membeli sesuatu, misalnya majalah atau apa, cuma pengen lihat dari segi visualnya tok, nggak mau baca kayak gitu. Dari referensi nih, boros dan Iya, bener. Bagus kok itu. Soalnya aku ngeliat, aku banyak lihat apa di kanal-kanal YouTube itu yang manga-manga artis yang bikin komik Vagabond, dan berapa juga ada komikus apa DC sama Marvel juga, pasti mereka tuh dari majalah, karena di majalah itu mereka belajar apa ngelihat apa namanya pakaiannya, geraknya, segala macam, itu jadi referensi yang sebenarnya beda daripada apa namanya ketika cari di internet gitu. Kalau di internet tuh kayak lebih terkonsum gitu loh kan. Dan yang lebih menarik lagi, aku juga bingung kalau komikus dulu tuh gimana ya cari referensi. Terus kayak aku baru tahu mereka carinya di mana ya, di perpustakaan dong. Kayak wow, itu PR banget. Pinter-pinter. Tapi keren sih. Nah, lah aku pinter-pinter. Wong tuku buku netok dideloki. Oh, carane ngene gini. Udah habis itu wis tak balekin teh. Kampret. Tapi serat seperti itu kayak Otonomedia itu aku sebenarnya nggak penasaran sama isinya. Layoutnya mesti kan. Apa? Marah loh dia. Enggak apa-apa kan friend. Saya Kang Ucok, kita kan friend. Nah, itu cuma pengen lihat layoutnya karena rencananya kan ini Mas editor kan minta kalau apa ya udah kita coba-coba terbitin buku lah. Aku bilang aku belajar layout sih gitu. Nah, aku cari-cari yang menarik di buku-buku itu kok nggak ada keren gitu loh menurutku sendiri. Ini kalau sampul, tapi kalau secara layout ada yang keren. Nah, terus keluar Otonomedia ini aku lihat-lihat, anjir layout keren gitu loh. Kayak kita baca Zain, tapi bentuknya buku, jadi enak gitu loh. Iya, benar-benar. Ini cuma 3 warna kan, berarti. Lebih menarik karena dia nggak pakai banyak warna kan, 3 warna kan. Ini ingetin aku, nanti kamu cari aja kayak buletinnya rutin Amnesty International Hong Kong. Itu aku suka, dia kuning, cuma tiga itu warna kontras. Ya kuningnya Amnesty International, hitam sama putih itu, dan layoutnya juga bagus. Di Behance sih aku. Kalau layout aku carinya di Behance. Behance.net itu. Ya, Behance. Nah, zaman SMA aku ya ngono kuwi, lihat di Behance, gue desain promosi. Konservensi. Profesional banget kan, banyak banget di sana tuh, kayak jarang gitu ada yang nemu yang jelek gitu. Jarang. Pasti bagus-bagus gitu. Di sana tuh. Iya itu sih, kalau buku itu kan kalau balik lagi ke Otonomedia tadi, aku kenapa tertarik itu maksudnya masih kelihatan rebel gitu kan. Kelihatan low cost banget, low budget banget. Kelihatan low budget tapi tetap keren loh. Gitu. Kalau di Behance kan ketok sing wah kan. Ya mungkin karena dari warna tapi wah dari wah kan. Masih lumayan tuh dan segala macam. Yang keren juga kayak sampul dari sikat-sekat itu juga. Sampul. Layoutnya ya alur menemukan. Ya, terus di Samsung. Bukan di Samsung keren banget. Aja. Tapi jadi jelek gara-gara ini loh. Oh iya, bagus di Samsung ya keren loh, bro. Yang bagus tuh itu apa? Aku lupa ya. Yang kecil itu loh. Aku ngerokok itu gara-gara packagingnya tau. Forte. Iya, lucu banget. Iya. Sama. Kan beberapa kali Forte ya loh. Kalau di rokok. Sama. Aku juga pernah gara-gara Forte karena beda gitu kan dari yang lain gitu kan. Akhirnya kecil dan iya kecil banget. Dan rokoknya juga rokok gitu. Setelah rokok ya enak, cuma gara-gara itu tok. Iya.
Ya itu makanya kalian-kalian yang di luar sana yang masa kapitalisme itu memikirkan sampai dari segi estetika gitu. Hmm. Nah, Kenapa kalian nggak memikirkan dari segi estetika gitu? Karena katanya pengen apa? Evolusi. Pengen revolusi. Maksud ya kalian dewe dengan estetika kalian sendiri. Mau jadi apa masa depan kalau kayak gitu? Kenapa tadi editor angkat tangan? Bu, ditulis di sini gitu loh. Oh, aku punya referensi lagi kalau di luar. Apa? Kalau buat yang tertarik yang propaganda gitu kan, yang dari yang mumpung anarkis lagi anget-anget juga nih. Crime Thing. Kalian tahu Crime Thing kan? Crime Thing. Iya. Crime. Oh, crime INC. Oh, Thing. belum tahu. Nih, jadi kamu bisa cek di sana. Itu mereka desainnya bagus-bagus karena kebanyakan itu bisa dikatakan kontributor dan segala macam. Mereka tuh yang kerja di agensi gitu loh, di marketing komunikasi. Iya, anak-anak agensi gitu. Yang ya bisa dilihat sih itu sih referensinya. Di luar juga pada bagus-bagus tuh aku lihat. Tapi apa jenenge? Sing gone apa Soviet apa gitu? Iya. Itu keren-keren loh, Bro. Itu juga bagus. Pamflet Soviet zaman dulu itu. Oh, oke. Aku cek nanti. Lupa aku tanya orang Marxis Leninis editor ini. Ditangkap disebut kejangan. Tangkap deh dulu. Oh, Soviet visual. Nah, iya. Soviet visual. Oke. Soviet visual. Aku mau penasaran. Keren loh. Maksudnya old school. Kayak OB Giant. Mirip-mirip OB Giant. Oh, oke. Lucu banget. Lucu. Keren kan? Iya, mbok kayak gini gitu loh. Nah, itu referensi buat kalian-kalian. Ya, itu. Yang aneh. Maksudnya, kalian bisa menyesuaikan itulah gitu kan. Kalau kalian lihat yang sikat-sekat juga ke Soviet visual, kalau kalian yang ke hitam-hitaman bisa ke Crime Inc. Kalau hijau-hijauan, HMI Komisariat Suka. Itu kalau yang hijau-hijauan bisa nonton ya. Apa? Biasanya kan dia posting lagi. Udah berapa jam kita ngobrol, editor? Mbak, tolong ketik dong. Tor. Lama-lama ini harusnya obrolan off the record nanti kan. 1 jam. Oh, sudah 1 jam. 40 menit kan pasti kan, karena diedit beberapa. Udahlah ya. Pesan. Oh iya, pesan buat kawan-kawan di luar sana yang mungkin kayak tenanan ya. Ya enggak apa-apa lah. Kayak sejatinya podcast lah ya, sejatinya podcast. Pesan-pesan kamu gitu kan sebagai orang yang sudah berkecimpung, sudah nyebur di dunia ilustrasi gitu. Buat kawan-kawan di luar sana yang pengen gitu belajar atau menjadi seorang ilustrator, ternyata itu enggak secerah-cerah itu banget. Harapannya itu gimana? Ada tips-tips atau kiat-kiat dari seorang Anies Mata. Apa ya? Oh, kill your idol. Sama itu ngaruh banget. Ya jadiin aja kopi aja yang ketika suka sama misalnya satu artis atau referensi. Ya kalau bisa dilepasin nama antara si pembuat karya sama karyanya sih. Itu ngaruh banget sih, dan ya udah apa ya? Dilepasin dari pembuat karya dan si karyanya ini. Dan ya udah cari aja, nggak perlu ngidolain si pembuat karya ini gitu loh. Cari aja referensi, kayak jangan jadiin ideologi sih. Karyanya ada gitulah ya. Ya karyanya aja.
Tahu-tahu dia dukung Jokowi, kamu sakit hati. Kan gitu. Tapi enggak sih. Masuk kayak misalnya musik gitu kan. Yang misalnya musik, Morrissey. yo tetap ngrungokne Morrissey gitu loh. Walaupun dia pedofil, walaupun walaupun Iya. mendukung. Ya sih kadang kalau emang orangnya bajingan ngeselin aja gitu kadang. Tapi ya ambil cari dari karyanya aja. Iya kayak Nggak usah ngeduluin orangnya. kayak nomor di crop kan. Tersungging dia. Tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya ya udahlah. Iya. Maksudnya pun ya sing keren-keren ya sing biyen sing saiki kan setelah kono kuwi ya be aja. Ya slang gitu. Oh, slang misalnya. Slangnya awal-awal pas kerennya malah pas nganggo narkoba gitu. Ya udahlah. Itu nanti sih. BNN. Udah nggak ada lagi. Serius. Udah nggak ada. Cukup. Udah kan jadi. Oke. Terima kasih Anji menyampaikan waktu ngobrol-ngobrol bareng kita walaupun ngalor ngidul ngetan ngulon karena ya kayak gini gitu. Kayak gini kalau ngobrol sama kita berdua. Jadi Iya. temanya kemana-mana, lebar kemana-mana. Nah, buat kawan-kawan yang di luar sana tetap apa ya? Jangan lupa makan. Pesan-pesan dong. Apa? Jangan lupa makan. Iya, jaga diri, Oh, jaga lupa makan. Jadi jaga kawan, jaga mata, jaga hati. Ikan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Nge-freeze. Episode 10 ini. Nge-freeze. Tes ini apa? Alah, nge-freeze. Ya, itu. Sampai jumpa podcast selanjutnya. Terima kasih Ansi sudah menyempatkan meneh toh. Ya, terima kasih dan kembali kasih. Ya. Sampai jumpa di program-program selanjutnya dan program-program kita selanjutnya.